Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Ramadhani dengan NIM 210304777. Nama saya Fitriani Rizky dengan NIM 210304292. Nama saya Rani Fitriani dengan NIM 210304257. Perkenalkan, nama saya Nagita Cahyani dengan NIM 210304268. Perkenalkan, nama saya Wanita Clara Putri dengan NIM 210304273. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 210304265. Perkenalkan, nama saya adalah Arisna Pelisan dengan NIM 210304287. Berikut cuplikan video wawancara dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami di sini akan mewawancarai untuk tugas al-Islam kami dengan dosen pengampu Bapak Abu Nawas SAG MM. Di sini kami akan mewawancarai abang dari organisasi IMM yang bernama Dona. Dan saya sendiri Tia Ramadhani dan rekan saya Nagita Cahyani dan Rani Fitriani. di sini yang pertama akan mewawancarai adalah Regita Cahyani. Dipersilakan Regita. Apa tujuan pembentukan dari organisasi IMM? Tujuan dari pembentukan organisasi IMM ini dapat beberapa faktor. Pertama itu ada faktor internal dan eksternal dulu. Kalau faktor internalnya pada saat itu Muhammadiyah organisasi IMM ini kan termasuk ke dalam organisasi otonom dari Muhammadiyah. Jadi pada saat itu organisasi di Muhammadiyah ini, pemuda Muhammadiyah ini ada gitu. Jadi untuk wadah mahasiswa itu belum ada gitu. Pada saat itu mahasiswa ini cuma masuk ke organisasi yang namanya itu, kalau eksternalnya itu HMI, kemudian mahasiswa Islam. Karena banyaknya kampus atau universitas Muhammadiyah ini di berbagai Indonesia ini, jadi adalah pada saat Muktamar ke-25 kalau tidak salah itu dirumuskanlah, maka dibentuklah IMM sebagai tempat wadah mahasiswa di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ada struktur apa aja sih Bang dalam organisasi IMM ini? Kalau di IMM itu strukturnya itu kita tuh ada beberapa tingkatan gitu. Mulai dari fakultas itu disebut dengan pimpinan komisariat. Kalau di cabang itu namanya kabupaten atau kota itu pimpinan cabang gitu. Pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kalau di provinsi itu disebut dengan pimpinan daerah, Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah gitu. Jadi kalau di pusat itu DPP, singkatannya itu DPP, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, itu di Jakarta. Ya, bagaimana organisasi IMM ini bergerak? Abang sendiri berada di pimpinan komisariat Imam Syafi'i, Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Muhammadiyah Riau. Kami itu mempunyai trilogi kompetisi dasar. Yang pertama itu humanitas, intelektualitas, dan religiusitas. Humanitas seperti yang diterapkan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan, kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu itu mendirikan sekolah gitu. Pada zaman itu kan masih zaman penjajahan gitu. Jadi dia punya inisiatif mendirikan sekolah di dekat rumah dia, dan itu dia mengajar anak-anak yang kurang mampu gitu. Jadi kalau di IMM itu humanitasnya seperti kalau ada teman kita atau suatu daerah mengalami bencana, maka IMM ini turut aktif untuk menggalang dana gitu, untuk membantu bencana tersebut gitu. Jadi kalau di religiusitas itu tentang agama begitu. Di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sendiri, khususnya kami di pimpinan komisariat Imam Syafi'i, kami juga mengadakan kajian-kajian yang membahas tentang al-Islam Muhammadiyahan, membahas Islam kontemporer, terus sejarah Muhammadiyah dan lain-lain sebagainya. Dan intelektualitas itu cara pola pikir kita gitu, cara kita berpikir gitu.
bagaimana kita berpikir. Kami juga di pimpinan Komisariat Imam Syafi'i itu juga mengadakan seperti yang baru-baru ini kemarin, kami mengadakan itu bedah film. Jadi setelah kami tonton filmnya bersama-sama, nanti itu kami mengundang pemateri dari senior-senior IFM atau dari dosen-dosen begitu. Jadi mereka akan mengupas tuntas gitu. Jadi bagaimana kita bisa memahami suatu buku, suatu film gitu, sejarah-sejarahnya begitu. Begitu kira-kira. Selanjutnya apa visi misi dari organisasi ini? Kalau visi misinya itu mengusahakan terwujudnya akademisi Islam yang berakhlak mulia yang bertujuan ke Muhammadiyah. Tentunya misinya itu tersebut bagaimana Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini menyediakan wadah bagi para mahasiswa untuk memperdalam apa kompetisi-kompetisi yang ada di dalam dirinya begitu. Contohnya kayak kawan-kawan bergabung di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, kawan-kawan ingin belajar public speaking. Di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah bisa belajar public speaking begitu. Kita mengadakan acara, kita bisa menjadi materi, moderator, kita bisa menjadi pembawa acara begitu. Yang lain sebagainya, namanya kawan-kawan bergabung di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, kawan-kawan ingin belajar tentang memperdalam ilmu agamanya, kita juga mewadahi itu begitu. Jadi di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini bagaimana kawan-kawan mahasiswa bisa mengembangkan bakatnya atau menyalurkan bakatnya melalui IFM. Selanjutnya, apakah ada kendala dalam pelaksanaan organisasi ini? Kendala itu pasti ada, gitu kan. Kami di pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, khususnya di Fakultas Ilmu Komunikasi itu, terkadang kendala internal eksternal itu ada, minimnya biaya, gitu, kurangnya semangat, terus dinamika internal, gitu. Dinamika internal itu kayak kerjasamanya kurang. Cuman dari situ kita bisa belajar, gitu, dalam suatu organisasi itu. Belajar bagaimana kita bisa menyikapi hal-hal atau permasalahan yang ada di dalam organisasi. Umpamanya ada permasalahan antara pribadi, itu tidak bisa dibawa ke dalam organisasi. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di dalam organisasi ini? Di IFM sendiri kegiatan khususnya itu, kegiatan yang terus-menerusnya itu pengkaderan gitu. Karena kenapa selalu dilakukan pengkaderan? Namanya itu kita itu pengkaderan itu ada namanya 3 tahap. Yang pertama itu Darul Arqam Dasar, yang kedua itu Darul Arqam Madiyah, DAM namanya singkatannya. Yang ketiga itu Darul Arqam Paripurna gitu. Kenapa kita melakukan pengkaderan? Supaya tidak putusnya kader-kader, supaya berjalannya organisasi tersebut gitu, transformasi organisasi gitu, sehingga organisasi ini tetap hidup gitu. Contohnya begini, kami saat ini berada di semester 5. Tentunya kami akan mengadakan pengkaderan bagi adik-adik di bawah kami yang semester 1 atau semester 3 begitu, supaya setelah kepengurusan kami berakhir ada yang bisa melanjutkan begitu. Tentunya untuk melanjutkan dari estafet kepemimpinan tersebut. Baiklah, Kak, terima kasih atas waktunya. Baiklah, terima kasih sekian dari hasil wawancara kami dengan Bang Donald. Terima kasih Bang atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Terima kasih semuanya.